Selamat malam. Tetuko, apa kabar? Dada. Aduh, aku senang. Terima kasih ya selalu hadir di dalam acaraku. Lama banget kita nggak ketemu. Teman-teman semua, malam ini kita kembali ketemu dengan saya, Ika Rahutami, dalam acara Snapshot. Dan kali ini ceritanya tidak lagi membahas mengenai hanya ekonomi, begitu ya. Karena saya ingin belajar dari sahabat saya yang bernama Yayo. Nama panjangnya adalah Surahyo Sumarsono. Karena Yayo ini menjadi salah satu IT expert, terutama yang memiliki pengamatan di dalam dua hal. Ini Yayo sudah join, nanti akan saya invite. Yayo memiliki pengamatan di dalam dua hal. Yang pertama adalah dia sedang banyak research mengenai telemedicine, begitu ceritanya. Kemudian yang kedua, dia juga ketemu dengan Yayo, cerita, Mbak, kita ngobrolin telemedicine dong, gitu ya. Terus aku pikir-pikir, waduh, telemedicine aku nggak ngerti sama sekali. Halo Yayo, apa kabar? Halo, selamat malam. Selamat malam, teman-teman. Ini Mas Surahyo Sumarsono, teman ngobrol saya malam ini, gitu. Mas Yayo itu adalah adik kelas saya di SMA 1 Yogyakarta. Jadi kami sama-sama alumni Teladan Yogyakarta, begitu. Mas Yayo, tadi aku baru cerita bahwa tadi sebelumnya Yayo menawarkan bercerita mengenai telemedicine gitu. Terus aku langsung sakit kepala dan membutuhkan obat. Opo gitu. Tapi setelah aku baca-baca, telemedicine atau telehealth itu memang sekarang sedang anu banget ya, sedang betul, karena booming di dalam pembicaraan. Karena pandemi. Ya mungkin kapan-kapan kita ngobrolin tentang itu, tapi aku mau sinau supaya aku ora terlalu bengong ketika bertanya jawab dengan Yayo. Baik. Teman-teman, Mas Yayo ini adalah salah satu dosen. Dia mengajar di Universitas Gadjah Mada, tapi dia juga adalah seorang IT expert yang mempunyai K&K Consulting. Nanti Yayo akan menjelaskan apa itu K&K Consulting. Nah, kita hari ini akan membicarakan mengenai pembelajaran daring. Ada satu data yang pada tahun 2020 itu berdasarkan hasil survei. Ternyata persepsi anak tentang belajar di rumah itu 58% anak merasa justru tidak senang karena proses belajarnya. Saya sendiri kalau pas mengajar daring banyak juga mahasiswa, lah kok tugasnya jadi banyak banget tuh Bu. Wah, Ibu lemon terangkan sedikit tugasnya banyak. Nah ternyata teknologi yang diharapkan dulunya memudahkan semuanya, itu ternyata bagi sebagian orang, entah itu orang tua maupun anak-anak, itu masih menjadi hambatan. Bahkan ketika saya bercerita dengan asisten rumah tangga saya, dia juga pusing 7 keliling. Lah setiap hari harus motretin anaknya ngapain, terus kirim WA ke gurunya. Lah itu juga jadi pusing. Jadi kita akan sama-sama mengobrolkan mengenai bagaimana sih sebetulnya pembelajaran daring, karena ternyata ini nggak hanya transfer knowledge melalui teknologi, tapi banyak banget aspek yang harus diperhatikan dan harus dibahas. Oke, Yayo, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ya cerita dulu dong, K&K Consulting itu apa? Siapa tahu nanti teman-teman ada yang membutuhkan konsultasi, bisa datang ke Yayo. Silakan, Yo. Terima kasih, sebelumnya terima kasih banget buat Mbak Ika udah mengundang saya untuk ikut di ngobrol santainya Mbak Ika di Iki Live. Dari dulu saya sudah bikin wah ini Nah, kemudian tadi saya sebutkan Mbak Ika, terima kasih. Ini beliau kakak kelas saya di SMA, sudah kenal dari jauh. Kemudian adiknya juga pernah ke tempat kami waktu di Belanda juga. Jadi ya hubungannya udah lama. Ya. Kemudian KNK Mbak, ini menarik karena sebenarnya KNK itu dulu aslinya singkatan dari anak saya Mbak, Kesya dan Katia. Terus dalam perjalanannya dulu saya kan sempat kerja sebagai peneliti di pegawai negeri ya. Dulu saya kan anak buahnya Pak Habibie, terus tahun 2000 mengundurkan diri, pulang ke Jogja, mengelola perusahaan IT yang lama tapi bukan yang sekarang, kemudian ngajar di kampus. Nah, tahun 2017 itu pulang dari Belanda saya
ini pengen bikin perusahaan IT lagi, terus apa ya namanya KNK aja lah dari kisah NKT, tapi saya cari-cari di internet untuk bahasa Sanskerta yang lucu gitu, ketemulah Kertiasa Niwanda Kawasita. Artinya menjadi Artinya pintar, apa? menjadi pintar karena belajar. Kertiasa Bagus banget ya. Niwanda Kertiasa. Niwanda Kawasita gitu ya. Nah ini Iya, saya gunakan untuk keren. menjalankan kegiatan saya di luar kampus untuk memberikan konsultasi TI di korporat, di kementerian, di kampus-kampus dan lain-lain ya. Mungkin ada hubungan dengan IT manajemen, infrastruktur dan lain-lain ya. Seperti itulah Mbak. Nah sekarang ini istri sama anak-anak juga malah lagi karena pandemi bikin KNK kulineri. Udah bikin lasanya, makanan skutel. Nanti jadi mau jadi korporasi. Korporasi KNK ada subbidangnya adalah kuliner, subbidang yang satu lagi medicine, yang satu lagi adalah IT. Jadi yang belum traveling, Mbak. Traveling sama fotografi juga pengen. Apa-apa 300. Jadi apa-apa 300. Aku malah keren karena salah satu yang bisa menyelamatkan bangsa ini di masa pandemi adalah jiwa-jiwa entrepreneur seperti itu. Betul, Mbak. Saling bertukar antar kita. Kan orang kuliner bilang sekarang restoran agak pusing karena persaingannya adalah antar rumah tangga. Bikin kue ini dijual sana, kita beli dari sana. Jadi tapi malah hidup toh, ekonominya bergerak. Iya, ekonominya bergerak. Yang penting ekonominya bergerak. Oke, yuk balik ke topik kita. Nah, kalau menurut Yayo sendiri sih, ya mau tidak mau memang kita harus melakukan pembelajaran daring. Tapi sebenarnya ini benarkah pilihan terbaik atau ini adalah pilihan terbaik tapi ada prasyaratnya begitu? Kalau menurut Yayo sendiri, opininya Yayo? Oke, baik, Mbak. Jadi memang mau ini kan kondisi darurat ya, emergensi ya, namanya pandemi di mana memang mengharuskan kita untuk kesehatan nomor satu. Beberapa orang yang agak ekstrim bilang bahwa jadi agak bodoh nggak apa, yang penting hidup. Bercandanya gitu. Oke. Saya nggak bodoh juga sih. Rada bocor apa-apa, neng sing penting urip. Benar. Tapi juga ini menyadarkan kita bahwa namanya belajar itu kalau zaman dulu, zaman kita kecil ya, zaman saya juga sering di Mbah, di Bude, di desa-desa, pembelajaran itu harusnya dimulai dari rumah. Karena kan orang tua yang nggak punya peran utama. Justru selama ini menurut saya ini pandemi menyadarkan bahwa namanya belajar itu harus dimulai dari orang tuanya. Selama ini orang tua terlalu mengandalkan guru, bahkan ke les. Guru. Dan les. Betul. Contoh di les, betul. Bayar mahal, yang penting kalau kayak pinter, padahal nggak gitu orang Indonesia. Nah, kembali lagi tadi di online. Nah, di sini selain yang sifatnya online tadi memang itu keharusan, kebetulan sudah ada teknologi. Bayangkan kalau pandeminya 30 tahun yang lalu, mungkin kita repot sekali harus setiap pagi nongkrongin TV di kecamatan ya untuk dengerin siaran pembelajaran dari Kemendikbud ya, tapi kalau sekarang udah pakai IT, pakai internet, pakai mobile phone atau notebook jadi. Nah, cuman memang banyak syaratnya yang mungkin nanti juga kita bahas di belakang. Saya kira tapi esensi awalnya malah justru menurut saya ini adalah satu tanda kutip teguran dari Tuhan gitu ya, bahwa belajar itu mulailah dari rumah, kemudian dibantu dengan teknologi untuk mendapatkan masukan lagi dari guru, dari materi dari online dan mungkin filosofi. Tapi aku sepakat. Aku sepakat kok, yo. Artinya memang kayaknya ya selama ini sebagai orang tua ya pokoknya aku wes bayar, yo terserah kamu belajarnya kayak apa. Tapi sekarang kan kita terus jadi harus menungguin anak-anak gitu ya. Yo aku berada dalam kondisi sehingga aku tidak harus menungguin anak-anakku belajar, tapi aku bisa membayangkan ternyata anak-anak kalau dulu mau berangkat sekolah itu rewel, sekarang belajar di rumah lebih rewel karena ibunya lebih galak dari gurunya gitu kan. Gurunya ternyata mendidik anak itu tidak mudah, dan kayaknya memang ini alam membentuk berbagai keseimbangan baru. Teman-teman yang environmentalis juga bilang bahwa ini keseimbangan baru. Teman-teman yang memiliki paham filosofi, filosofi pendidikan juga berpikirnya seperti itu. Nah, Nah, sekarang problemnya itu level of teknologinya tidak sama, level of knowledge-nya tidak sama, baik antara guru, orang tua, maupun daerah. Aku akan melihatnya pertama kali dari sisi infrastruktur, karena
teknologi nggak bisa apa-apa kalau aku ya orang duwe pulsa. Teknologi nggak bisa apa-apa kalau daerahku nggak bisa diakses dengan wifi. Betul. Sebetulnya kondisi infrastruktur teknologi di Indonesia itu kayak apa? Karena ya bergerak di bidang teknologi. Oke, Pak. Baik. Jadi ini sebenarnya agak apa ya? Agak apa ya? Gitu ya. Itu kan jumlah pengguna internet itu sudah sangat tinggi. Di Indonesia itu 175 juta gitu ya. Dan pemilik data handphone yang online tercatat itu 338 juta. Jadi jauh lebih banyak daripada penduduknya. Diasumsikan setiap orang di Indonesia minimal punya satu handphone atau lebih kan. Tapi ternyata enggak juga gitu. Jadi begitu kita lihat infrastruktur di teknologi, pemerataannya itu memang belum berjalan dengan baik. Indonesia punya proyek Palaparing ya, itu terbagi jadi 3 area barat, area tengah, dan area timur. Dikelola oleh 3 perusahaan yang berbeda gitu ya, dari mana Kominfo juga punya target membangun 4.000 BTS juga sampai akhir 2020. Nah, ternyata memang begitu Mbak, jadi pengalaman kebetulan tadi disebutkan Mbak Ika di awal tentang telemedicine, saya berapa kali keliling ke luar Jawa gitu ya, melihat banyak tower-tower juga dipasang, tapi hanya di kelurahan atau dekat kantor kecamatan, rata-rata sih dekat kantor kelurahan atau apa, plus puskesmas atau SD gitu ya. Begitu kita geser dikit langsung hilang. Jadi betul-betul satu BTS itu hanya untuk satu kelurahan. Jadi bayangkan kalau orang mau cari sinyal itu harus datang ke semua. Jadi ini memang sulit juga ya, karena kan investasi geografis kita kan juga sangat menantang ya Mbak, kepulauan dengan ribuan pulau. Membangun jalur koneksi itu wah susahnya setengah mati, biayanya sangat mahal. Tapi ya, alhamdulillah sih sekarang backbone-nya sudah jadi ya, fiber optik. Saya waktu keliling ke Papua Barat, ke beberapa lokasi di Sulawesi Tengah, di gunung-gunung tuh udah ada kabel-kabel fiber masuk, cuma memang belum diaktifkan. Nah tapi kendalanya gini Mbak, tadi pagi saya sempat ngobrol telepon dulu dengan teman-teman di ABJI, Asosiasi Internet ya, pengelola jasa internet. Itu mereka memang kendalanya adalah para provider jaringan itu tidak mau membangun infrastruktur, ataupun kalau membangun memberikan bandwidth yang kecil karena nggak ada usernya. Jadi secara ekonomi memang nggak terkejar. Kok bisa nggak ada usernya? Lah karena ya tadi lokasinya dulu sebelum pandemi itu kan penggunanya masih sedikit. Jadi yang data tadi dari internet bahwa kita punya 174 pengguna internet user, mobile phone yang online tercatat adalah 330 itu kebanyakan hanya di densitas tertentu. Jadi ini lucu gini. Cerita dikit ya, tahun 2017 saya pernah ke satu desa, ada daerah namanya Oransbari di Manowari gitu ya. Waktu itu saya di belakang puskesmas ada tower 4G, ada tower lah. Saya cek koneksinya bisa sampai 15 Mbps, cepat sekali gitu ya. Saya bilang ini cepat karena penggunanya hanya orang puskesmas sama kelurahan, sisanya monyet-monyet gitu yang pakai. Nah, tahun 2019 saya ke sana, speednya jadi 1,5 Mbps. Terus saya tanya, orang provider bilang, lah nggak ada yang gunain Pak, jadi kami rugi. Jadi bandwidth-nya kami turunin supaya cost operasional cost-nya dan segala macam. Jadi kendala di infrastruktur itu betul Mbak, fisiknya sudah dibangun, infrastruktur backbone ada kabel-kabel fiber optik di laut itu Mbak yang ditanam. Terus nanti di tiap pulau dibangun tower-tower untuk bisa koneksi. Dulu sih sempat pakai VSAT ya, pakai antena satelit. Sering kan lihat kalau di daerah-daerah itu di atas kantor kelurahan, kecamatan ada parabola itu. Tapi itu terlalu mahal sehingga sekarang digantikan dengan BTS dari infrastruktur telekomunikasi, Telkomsel, Excelcom. Cuman kembali lagi begitu dibangun, nggak ada penggunanya, ya mereka QoS, quality of service-nya diturunin. Nah itu yang menyebabkan sekarang orang paling susah dapat sinyal di situ. Jadi memang kita masih punya ring sudah selesai, BTS sudah selesai, tapi servis yang berjalan di atas itu belum berjalan dengan lancar. Jadi memang masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Plus, kalau kita lihat pembiayaan, Mbak, dulu dalam membangun itu, terutama kan Kominfo punya program namanya Bakti ya, itu mereka punya program membangun dengan dana dari USO, Universal Service Obligation. Tiap operator itu menyumbang. Punya siapa? USO itu punya siapa? Punya pemerintah, tapi dananya dari swasta. Menyumbangkan 1,25% untuk dana pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Saya ini duitnya sentek. Saya ini duitnya sentek Mbak. Habis
Oh, Makanya BTS baru ini sedang diajukan dengan menggunakan APBN. Nah, itu yang jadi masalah juga karena dananya belum ada. Nah, jadi PR-nya masih besar. Seperti itu. iya, iya betul. Dan itu kayaknya memang kalau sebenarnya dengan US dengan obligasi tadi dan Hmm. pebisnis provider internet Hmm. provider jari internet itu sudah memberikan share ke sana. Berarti ini kan memang konsepnya bukan dibebankan pada pemerintah saja kan? Ini antara Ya, government to business to betul, society kan artinya begitu. betul. Ya, Tapi ini ya, juga menjadi berat karena tadi tetap operation cost-nya menjadi tinggi karena penggunanya tidak terlalu banyak. Nah, apakah betul. dengan perubahan siklus yang semacam ini akan menjadi apa ya, daya rangsang bagi para provider untuk bersedia kembali memperbesar bandwidth-nya atau apapun Good, supaya masyarakat dapat. good point, Mbak. Ini juga tadi pagi saya tanyakan Nah, langsung ke teman Abji. Lah, kan sekarang orang hmm, semuanya online. Mau tugas hmm, dikirim lewat WA lah, atau pakai Facebook, ataupun gitu ya. Artinya pengguna jadi masif gitu hmm, ya. Nah, jawaban hmm, mereka begini, Mbak. Saya menduga seperti yang dipikir Mbak Ika, bahwa berarti kan mereka menjadi untung. Sekarang saatnya menaikkan lagi kapasitas layanannya sehingga jadi lebih lancar. Dan mereka punya dana lagi untuk bikin BTS baru kan. betul, Jebulnya, betul. jebulnya gini, Mbak. Jebulnya, Konten konten yang digunakan oh, untuk mengelola layanan sekolah daring itu uh-uh. dikelola oleh server-server di luar negeri, sehingga traffic datanya itu Oh, keluar dulu, yang mana operator harus membayar mahal. Itu juga sekarang Abji sedang mendesak pemerintah supaya konten, misalnya kita pakai Zoom, kita pakai Google Meeting, kita pakai Ruang Guru, kita pakai Genius, mm-mm, itu semua mm-mm, datanya mm-mm. keluar dulu ke luar negeri, balik lagi. Hmm, Nah, itu ternyata biayanya mahal banget, Mbak. Sehingga oh walaupun gitu. pemakaian banyak, duitnya dipakai untuk, sekarang kan statistik bilang orang beli pulsa kalau dulu sebulan sekali, sekarang seminggu sekali, Mbak. Jadi hampir 4 kali lipat Betul. lah. Itu kan pendapatan yang Ya. sangat tinggi operator ya. Tapi ternyata untuk Mm-mm. bayar konten keluarnya itu juga tinggi. Jadi mereka juga tidak untung. Nah, ini harapannya semoga ke depan penyedia jasa layanan untuk membantu pembelajaran online tadi bisa dimigrasikan ke lokasi di Indonesia sehingga jalannya lancar. Jepang itu 75% lokal konten untuk pembelajaran itu semuanya di lokal. Jadi mau di kecamatan kelurahan cepet ya karena hanya jarak, tanda kutip jaraknya hanya berapa kilo, data dari servernya kabupaten dapat langsung connect. Kalau kita nggak, kita ke Amerika Hmm. dulu, ke Taiwan dulu, ke Hong Kong dulu, ya segala macam gitu. Itu ternyata saya juga Oh, baru tahu bahwa oh gitu. kasus, iya ini menarik untuk dicermati. Hah, Ya, itu hah, yang hah, jadi, hah, hah. ini mereka juga mikir-mikir, makanya operator juga nggak mau dengan cepat langsung membuka atau membuat jaringan baru karena hitung-hitungannya itu belum belum masuk seperti itu, Mbak, yang terjadi Nah, seperti itu. karena aku tidak tahu teknologi ya, ya, jadi Hmm, mungkin aku pertanyaannya juga bisa mewakili teman-teman yang hadir di sini karena beberapa ya, teman mungkin juga sama seperti aku. Artinya, ya, misalnya begini, ini kita masih berbicara mengenai infrastruktur, hmm, aksesibilitas, kemerataannya hmm, dulu sebelum nanti ya, ya, programnya seperti apa. betul, Uh, ya, Banyak teman-teman di universitas menyatakan bahwa kita Telkomsel sudah memberikan subsidi begini kalau kamu ya, melalui pembelajaran daring melalui ruang guru maka ya, pulsamu akan hemat segini. ya, Semuanya ya, berkata begitu. ya, Bayanganku wong bodoh. Jalure ki tetap, bolongannya pipone tetap. Sing mlebu wong akeh. Akhirnya ya, juga banyak yang mental. Sebetulnya itu ceritanya seperti apa ya? Kok ya, banyak itu yang betul kompres, juga. dan saya nggak bisa masuk gitu, tetepan. Iya, betul. Ya, jadi kembali lagi tadi, Mbak. Jadi karena secara operasionalnya masih belum apa ya, secara ekonomisnya belum bagus. Jadi bandwidth itu kan kayak pipa air gitu ya, Mbak ya. Nah, tapi kita kan tahu di dalam pipa air seperti itu kita lewati banyak konten yang lewat. Nah, itu sebenarnya mereka punya yang namanya QoS, Quality of Service, yang membuat filtering, memisah ini khusus untuk Zoom, ini khusus untuk ruang guru. Jadi lancar. Cuman karena itu kan membutuhkan effort, membutuhkan biaya juga, ada aplikasi, ada peralatan dipasang, itu mereka nggak lakukan juga karena secara ekonomis nggak masuk hitungannya. Itu yang membuat juga akhirnya, walaupun saya lihat di promonya, saya kan pakai Telkomsel, kalau kita beli pulsa ada paket yang hanya untuk Rp10 untuk ruang guru atau segala, tapi Betul. QoS-nya, servisnya, quality, jadi kalau kita langganan itu ada yang namanya SLA ya, Service Level Agreement, itu
tidak dikelola dengan baik, Mbak. Jadi memang makanya jadi mepet dan ngos-ngosan gitu. Seperti itu. Oke, jadi problemnya banyak sekali ya, memang Banyak ya. kalau Nah, infrastruktur. terus oke, dari infrastruktur lagi ya, yang aku masih penasaran. Tadi, kenapa aku kalau ngajar memang alternatifnya kalau nggak pakai Zoom ya pakai Google Meet atau kadang-kadang pakai Jitsi dan lain Ya. sebagainya. Karena yang disediakan oleh universitas saya adalah Oh, itu, ya. begitu. Ya. Artinya kalau saya sebagai awam, saya nggak mungkin mencari-cari yang di luar itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok yang menjadi tuan rumah atas segala platform pembelajaran, seperti yang Yayo katakan tadi, informasinya harus dikirim keluar dulu. Apakah Indonesia itu memang nggak punya platform-platform semacam itu yang bisa menggantikan? Kembali tentang pengembangan sistem, Mbak. Sebenarnya ide inovasi anak negeri itu banyak. Kami kalau saya di alumni Habibie itu, Mbak, kita juga pernah bikin, mereka bikin dan kita pakai juga, bagus juga. Cuman skalabilitas, kemudian reliabilitas, itu memang di kita, maaf ya, jujur kalau ngelihat bangunan fisik saja contoh aja, itu kan kalau namanya bangun suatu orang di situ sebenarnya buru-buru cepet dan lain, jadi nggak memikirkan bagaimana nanti skalabilitasnya ketika user menjadi sangat, contoh Mbak, nek urusan apa ya, borang atau apa upload kemanapun ke Dikti, kalau begitu, atau urusan pemilu atau begitu semua orang connect pasti hang loh sistem di Indonesia. Nah itu dia Mbak. Jadi rancangan atau pengembangan sistem kita itu tanda kutip belum sebagus mereka. Itu yang selalu jadi kendala. Harusnya dari awal tuh dipertimbangkan dengan baik. Jadi nah ini yang kayak Zoom tuh saya salut. Saya tadi ngasih seminar siang jam 1 ya Mbak. Berkali-kali putus. Rekamannya tuh nggak putus sama sekali. Dia bisa connect sendiri. Itu nah, kayak gitu-gitu tuh orang kita mungkin belum nyampe gitu ya. Harusnya nah. Tapi ini malah jadi kesempatan sih sebenarnya, harusnya para pengembang sistem di Indonesia jadi tantangan. Saat ini kita bisa meniru mereka seperti itu, harusnya ya. Artinya kalau untuk infrastruktur berarti ini tantangannya harus digarap oleh pemerintah dan swasta ya, Yuk. Masih harus pasti, seperti itu ya. Betul, pasti ya. Oke. Nah tadi Yayo sempat menyebutkan kalau Jepang itu sangat jaringannya sangat lokal begitu, sehingga dia menjadi lebih mudah begitu kontennya. Betul. Jadi kan gini, di dalam sistem itu kan ya mungkin Mbak gini, jadi pertama kan kita bangun infrastruktur jalur gitu ya, jalan raya, highway kayak gitu istilah di istilah fisiknya ya. Kemudian setelah itu kan nanti ada kendaraan yang lewat, digunakan misalnya ada truk tronton untuk membawa hasil bumi segala macam gitu ya, orang pabrik semen bisa mengangkut semennya dibawa ke kabupaten lain. Itu kan contoh data. Nah, kalau itu semuanya sudah bisa kita kerjakan secara lokal, itu nanti pasti dengan backbone fisik infrastruktur yang sudah dipasang di Palaparing ini, itu akan jauh lebih menghemat biaya, mempercepat proses akses dan lain-lain, termasuk keamanannya, privasinya akan terjaga karena semuanya jalan di dalam jaringan di negara Indonesia saja. Nah ini memang jadi tantangan juga, itu yang harus nah makanya kalau dalam pembelajaran online kan ada dua sifat, yang satunya sinkronus yang sifatnya interaktif, ada yang asinkronus yang store and forward. Nah ini kan mungkin stop dulu. Yo, aku juga takjub dengan kalimatmu, sinkronus dan apa satunya? Asinkronus. Itu apa? Aku ngerti soalnya sinkronus dan asinkronus. Kronos ke apa? Aku keliru dan oke. Sinkronus itu kayak kita Mbak, kita interaktif, video conference, yang ngobrol saling sahut menyaut gitu ya, chatting di WA atau mungkin video call pakai Skype, pakai Line, WhatsApp sama saja gitu ya. Itu kan membutuhkan bandwidth yang kecepatan tinggi dan lain-lain. Makanya kalau dalam kelas itu kalau kita pakai Zoom segala, mahasiswa pasti mengeluh karena begitu disinkronus, dia satu dari sisi psikologis dia harus menghadap gurunya terus, dosennya harus dengerin segala macam. Bandwidth-nya juga mahal banget karena itu memakan bandwidth yang besar sekali, sehingga pastinya kita kombinasikan dengan asinkronus atau store and forward. Kita simpan dulu materinya di Google Drive, kita kirim dulu via filenya dengan menggunakan email, sehingga dia download dulu, dia pelajari dulu, interaktifnya hanya 10 menit, 5 menit, yang penting diskusi aja dan lain-lain. Seperti itu Mbak. Jadi itu pasti nanti kalau kita juga bisa menyikapi materi-materi kita asinkronuskan, kita bikin yang model store and forward, atau bahkan pakai teknologi yang lebih rendah lagi, yang satu arah dulu, kayak kembali lagi cerita di kementerian zaman dulu kan ada radio,
televisi dan segala macam hal, itu Mm-mm. akan jauh lebih nyaman juga buat mereka. Mereka harus metenteng ngadepin dosennya terus-terusan, atau gurunya kadang-kadang ditinggal pergi juga. Ada yang nakal dikasih Ah, foto, seolah-olah dia ikut padahal dia mungkin main game gitu. Iya, iya. betul betul. Masa. Ah, ah. Nah, tapi pas join, pas betul-betul sinkronusnya, kita interaksi untuk diskusi beneran gitu, itu Mm. dia. Nah, itu teknologi Oh, asinkronus harusnya akan lebih lebih applicable di Indonesia, terutama di kondisi-kondisi infrastruktur kita yang tidak begitu bagus, ya, yang oke, asinkronus tadi. oke. Wah, ini menarik banget. Aku dapat pengetahuan banyak banget nih ya. Mhm. Artinya tadi ada sinkronus dan asinkronus. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran daring, aku masih pengen sedikit mengulik mengenai yang infrastruktur tadi, karena banyak orang yang berpikir bahwa ini kesalahannya guru nih, ini bocah yang raiso, tapi kita lupa bahwa infrastruktur ini sebetulnya harus siap supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi kalau Ya. Yayo mengatakan karena sebaran kita besar banget, palaparing itu sudah ada, tapi ternyata itu dari sisi bisnis nggak menguntungkan bagi provider-provider. Nah, kalau saran Yayo sendiri, untuk pembangunan infrastruktur terutama yang di pelosok, agar semua masyarakat itu bisa terjangkau di dalam pembelajaran daring ini, sebaiknya seperti apa sih? Sharing risk-nya seperti apa? Termasuk sharing benefit-nya. Karena ternyata meskipun sekarang pulsa kita 4 kali lipat, provider tetap merasa nggak untung gitu. Ya, betul. Ini juga satu hal yang cukup pelik juga karena banyak hal yang harus dihadapi. Ini kembali lagi sebenarnya kan DPR itu juga sudah berkali-kali melakukan meeting dengan Kominfo, dengan Kemendikbud, dan segala macam hal untuk menyikapi hal ini. Sebenarnya tidak hanya di pendidikan sih, di kesehatan pun lain juga begitu gitu ya. Mereka juga sudah mencoba menggandeng pihak swasta untuk mencoba memberikan satu kebijakan kalau daerah-daerah 3T terutama, kan ini kembali lagi kalau sekilas saya lihat Mbak ya, di Indonesia itu kan ada 12.000 lebih kecamatan yang belum kabupaten kelurahan yang belum tersentuh oleh akses internet 4G dan lain-lain. Kemudian dari situ juga yang 3T-nya itu sekitar yang 3T itu 9.000 lebih, yang non 3T 3.000 lebih. Jadi memang paling masih banyak yang 3T-nya. Jadi kita bayangkan daerah-daerah yang terluar, terdepan, tertinggal itu ya harus dibangun gitu ya. Nah, ini saya kurang tahu, dengan adanya anggaran dari APBN, harapannya sih mungkin perbanyak lagi pembangunan BTS atau bagaimana sehingga ya tadi mereka bisa sampai ke sana. Plus juga nanti mungkin saya kurang tahu insentif dari pemerintah untuk operator untuk seluler seperti apa, juga anjuran untuk penggunaan konten-konten yang bisa di hosting di dalam negeri sehingga mengurangi pembayaran operator untuk membayar biaya traffic data mereka ke luar negeri dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi hosting di luar negeri penting banget ya, hosting penting, di luar negeri, di dalam negeri itu penting banget. Betul, penting sekali karena konten itu mahal sekali kalau harus dibayar oleh operator. Jadi mereka tuh betul-betul mepet juga katanya untuk keuntungan seperti itu. Jadi datanya gede, tapi ya dia bayarnya juga gede juga gitu. Kasihan. Bodoh baik, Mbak Bo, jenenge. Mbak Bo. Oke, wah ini menarik. Sama tadi Mbak, yang infrastruktur teknologi rendah juga tetap dijaga. Kan saya lihat beberapa solusi, kalau kita nanti mungkin bahas itu, beberapa sekolah sudah membuat inisiatif menggunakan jaringan radio FM gitu ya, untuk jadi disiarkan ini, atau RRI, TVRI dan segala itu ya mau tidak mau bisa kepakai sih. Bahkan saya agak ternyuh juga di beberapa desa di itu ngajarnya pakai HT Mbak, pakai HT pinjam dari keamanan dari Hansip segala. Mereka duduk ngobrol terus nanti gurunya pakai HT dicatat segala, nanti balasnya pakai HT lagi. Itu kan bebas biaya dan itu jangkauannya tinggi. Kalau di telemedicine aja, kalau di gunung kepaksa nggak ada apa, dokter sama perawat tuh komunikasinya pakai HT juga. Itu kan teknologi juga sebenarnya. Jadi harus disikapi dengan bijak juga. Jadi tidak bisa membatasi teknologi itu, bahwa teknologi itu harus yang high level, karena tidak semuanya harus diselesaikan dengan seperti itu ya. Mungkin harus kembali break, cancel di sini, cancel di sini, itu juga penting ya kayaknya seperti itu ya, kan itu bisa menolong. Oke, menarik. Setelah kita bicara infrastruktur ya, aku terkesan dengan poin keduamu. Yayo mengatakan bahwa pembelajaran daring itu tidak hanya sekedar memindah materi dan tatap muka ke digital,
Iki filosofi di balik itu kayak apa sih, yo? Iya, betul. Karena begini kan, anggapannya gitu, ini bukan hanya pembelajaran, kayak kerja juga. Orang Indonesia tuh semakin sering Zoom meeting itu dianggap sangat produktif. Malah ngece aku loh. Padahal, Aku semakin sering jalan, rumah aku harus produktif, malah ngece aku. aku bahkan punya istilah gini, Mbak. Kebanyakan Zoom itu kan menjadi zombie. Zombie ya. Artinya hidup kita malah semakin diteror dengan gini. Orang Indonesia itu apa-apa tuh pengennya ketemu langsung online dan segala artinya gitu loh, Mbak. Jadi tidak dibiasakan, kan kembali lagi ada piramida dari pembelajaran ya, Mbak. Kalau kita lihat itu kan ada proses gitu ya, bagaimana orang akan belajar gitu ya, yang dimana ternyata yang paling ini bagaimana kita memahami sendiri, melakukan diskusi, bahkan mengajari orang lain itu ternyata lebih ini gitu ya. Nah, ya kan, jadi kalau mengajar hanya sekedar saya buka Zoom terus murid suruh datang, suruh connect, kemudian saya juga bikin materinya digital, diupload ke segala macam hal, itu bukan pembelajaran, kan itu justru kebanyakan saya pikir itu malah lebih ke sentrisnya ke arah pengajar, bukan ke student center. Kita harus menilai bahwa student menyikapinya bagaimana, karena kalau di kelas kan kita enak ya ketemu langsung, melihat ada yang bosan, ada yang ngantuk, kita tegur atau kita bikin ice breaking sisinya juga sesuai kondisi hari ini. Nah, di online itu tidak semudah itu. Engagement yang terjalin dengan online asal digitalkan itu tidak akan mudah terjalin dengan makanya juga kurangnya orang Indonesia itu dalam konteks bahwa kita tuh nggak seneng baca, nggak seneng nulis kan, Mbak, senengnya tuh ngomong. Iya, bener. Kenapa aku tuh iki live yo? Karena aku gagal terus nulis nang koran. Terus aku mikir, wah, aku rata nulis nang koran kira tau dikeplok ikan kancaku. Ya wes aku ya iki live. Sing aku rapat yo mikir ngono kuwi. Bener kata-kata. Oke. Jadi rumangsanya menganggapnya semua di online kan urusan beres, padahal mereka itu mungkin hanya asal absen, tinggal ngerokok, tinggal main game segala macam hal, terus habis itu tinggal pergi, tidak terjadi proses pembelajaran sama sekali karena nggak ada interaksi. Dan kalau kita paksa interaksi dengan seperti ini, tadi kembali lagi tadi masalah infrastruktur, pembiayaan harus beli paket data dan lain-lain. Nah, itu artinya mestinya kementerian harus membuat satu guidance yang baku, apakah itu pendidikan dasar, menengah, tinggi, sebenarnya yang pembelajaran yang menggunakan teknologi itu seperti apa, sehingga penyampaian materinya tidak harus full-fullan seperti ini, tapi juga misalnya bagaimana dibiasakan untuk self-learning, mencari resensi dulu, membuat laporan atau katakan artikel dulu, baru nanti kita diskusikan. Itu yang jujur kalau saya lihat, saya sendiri kadang juga malas lihat dosen, guru nggak mau menyiapkan hal itu gitu ya. Yang penting tercatat di sistem, kayak saya ngajar di kampus tuh ada catatan saya berapa jam online di Zoom, nanti gajinya masuk, beres, mahasiswa juga tercatat absensinya dan segala macam hal, terus nanti tugas-tugas terkirim, padahal menurut saya mereka belum tentu belajar, itu hanya asal, dan kalau ujian juga kadang-kadang kan bisa kopas ya, nggak mudah, Mbak. Makanya engagement itu harusnya dibangun dengan satu metode. Ini orang-orang pedagogik itu harusnya membantu kementerian untuk mulai serius, gimana sih sebenarnya belajar yang menggunakan teknologi itu kayak apa gitu. Jangan sampai hanya asal formalitasnya terjaga ada. Makanya kan sekarang tiap absen siap meeting atau kelas kan kita foto bersama dulu di terakhir loh, Mbak. Iya, betul. Dan bukti bahwa sudah, padahal mungkin 3 jam ngomong ya belum tentu ada isinya. Lah betul yo. Ning nah iki obrolan yang kali ini tuh semua teman-teman mengatakan wah iki jos tenan. Iki top tenan. Ojo ming tap. Takonan nang ya yo. Dan menjadi semakin soalnya ini banyak banget loh, ada beberapa teman saya yang juga dia adalah penggemar IT gitu ya, ada Aji namanya teman saya yang di Unika, dia adalah dekan dari FTI. Aku nggak tahu, mungkin nanti kalau dia bisa nanya dan terjadi diskusi kan sebetulnya asik gitu ya. Jadi pokoknya monggo teman-teman kalau mau join untuk bertanya silahkan. Nah tadi kembali aku ingat tadi Ayo mengatakan bahwa ada potret dan macam-macam, sehingga aku kadang-kadang merasa teknologi itu membuat kita menjadi sangat pragmatis. Kita lupa esensinya gitu loh, bahwa ada substansi dan filosofi yang harus kita sampaikan. Membangun karakter itu kan nggak bisa dengan sesuatu yang bersifat pragmatis menurut saya. Nah,
Terus kalau ini memang terkait dengan perilaku, apa yang harus kami kerjakan sebagai orang pendidikan? Dan apa yang harus anak-anak siapkan? Dan apa yang harus bapak dan ibu siapkan sebagai orang tua, yo? Kalau menurut pengalamannya, yo, ada best practice-nya, ada kegagalannya, atau seperti apa sih? Ya, kembali lagi tadi kalau katakan kita sebagai posisi pendidik, apakah itu dosen di kampus atau guru SMP SMA sama-sama gitu ya, dalam memberikan kan kita sekarang kan kontaknya nggak lagi kayak zaman dulu kita gini, saya juga lihat bahwa di Indonesia kan yang namanya belajar itu apa-apa harus baca dan dihafalin gitu ya. Artinya memahami itu bukan hal yang penting, atau bahkan melakukan argumentasi itu juga bukan hal yang diizinkan gitu ya. Artinya betul. Nah ini kan saya ingat anak saya kami pulang pertama kali Belanda itu waktu di SMA di sini itu sering disenggoli konconnya karena dia memprotes gurunya terus. Di sana kan dia harus debat. Itu kan dia proses belajar. Yang sebenarnya di masa pandemi itu malah justru bisa kita praktekkan. Karena apa? Karena esensi dari one way teaching, dosen atau guru ngajar terus satu arah ini udah nggak berlaku lagi. Jadi walaupun pakai online ya orang ya tadi ditinggal. Saya ingat zaman anakku melurusin yang Belanda juga ikut kuliah kelas online sekolah Indonesia di Den Haag, ditinggal tidur. Itu tahun 2000 berapa ya? 12 berapa? Wah, bosen nih gurunya. Dan ini makanya disitulah guru pertama harus diberi pemahaman bahwa yang namanya mendidik ini terobosan besar yang harus kita ingatkan. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Lukito juga dosennya, itu kan saatnya kita melihat pendidikan tinggi harus berubah, karena kalau seperti zaman dulu apalagi di era itu hanya one way teaching segala macam itu orang agak akan menganggap lagi. Bahkan tragisnya lagi kalau di perusahaan IT Mbak itu malah mereka merekrut pegawai orang itu yang nggak pakai sarjana, yang penting terampil. Itu kan juga pukulan keras buat pendidikan TI di Indonesia gitu, artinya di luar masalah online. Masa gitu sih ya? Iya, jadi nggak usah sarjana S1, S2, S3 selama punya keahlian programming, punya sertifikasi, ketemu Google, Microsoft seperti itu, Mbak, sudah sampai segitunya. Artinya mereka mendewakan pemahaman atau skill yang memang di dalam kita, plus attitude pasti ya. Nah ini justru bagaimana kita, makanya orang-orang pedagogik yang saya ingin menyentil beliau-beliau untuk segera merumuskan dengan baik, mumpung kita kan masih punya waktu sampai akhir tahun ya. Targetnya kan baru tahun depan kita sekolah offline ya, masih ada sekian waktu untuk bagaimana guidance pembelajaran online itu sebaiknya seperti apa, sehingga kami dari para pendidik itu punya acuan yang standar dan lain-lain. Menyikapi dari bagaimana murid masyarakat Indonesia menyikapi itu juga reaksi dari orang tua, dan itu yang dari guru ya Mbak ya. Jadi kembali lagi tadi apa yang diutarakan Mbak Ika di awal tentang tidak hanya segera di online kan tuh memang harus dikaji dengan lebih dalam lagi, karena hanya segera di online kan siapapun bisa gitu ya, seperti itu. Engagement ikatan dengan murid juga begitu, mereka juga sekali lagi tadi masalah keterbatasan dana, infrastruktur segala macam juga sebaiknya tidak diharuskan terus-terusan si asinkron seperti kita, karena mereka juga harus diinisiasi untuk melakukan self assessment, melakukan self learning segala macam, melakukan riset, membuat katakan apa gitu project. Sekarang kampus Merdeka Belajar itu sebenarnya tepat sekali untuk di era pembelajaran daring, Mbak, kalau kita ngomong pendidikan tinggi ya. Di SD, SMA sama juga. Aku ingat anakku mereka lapor di 3 mata pelajaran waktu SMA di Belanda itu, mereka bikin project dikumpulkan langsung dapat nilai. Jadi nggak ada tes-tesan ngapal ke rumus segala itu kan. Jadi komprehensif, jadi implementatif seperti itu, contohnya seperti itu. Itu juga menurut saya di era sekarang mahasiswa atau siswa juga harus mulai disadarkan, itu memang tugas orang tua untuk memberikan pemahaman, karena jangan sampai pola pendidikan kita lama yang one way teaching itu selalu dianukan mereka. Nah, orang tua saatnya harus mulai sadar dengan sentilan di pandemi ini bahwa mereka juga punya peran sangat besar dalam pendidikan. Harus diingatkan, jadi ngerti toh saya jeneng ngajari murid ora gampang gitu. Kan dulu sering komplain ke gurunya gitu ya. Wis bayar ratusan juta, jutaan atau puluhan juta, kok murid anakku sih bodoh segala. Sekarang ngerasain ngajari anak itu pemet dhewe to. Nah, artinya iso wae saiki malah gantingene yo. Aku wis ora tuku lipstick, wis tak nggo tuku pulsa, wis tetep ra ngerti. Itu kan juga artinya proses ininya juga nggak terjadi gitu. Ini ada beberapa halo-halo nih dari Mas Kenso. Halo Mas Kenso. Terus ada dari Tita tadi juga bilang bahwa aku mumet
pegawaiku membawa anaknya ke kantor 3 orang untuk daring gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Tita. Bagaimana tips menciptakan engagement dengan mahasiswa ketika satu kelas, saya ono Tita, ono Listia, bagaimana menciptakan dengan mahasiswa ketika satu kelas banyak banget begitu? Itu pertanyaan dari Tita, Piye? Ya, menurut ini, Mbak, tipsmu kayak apa? Nah, interaksi antara dosen dan mahasiswa atau guru dan murid, sekali lagi kalau kita hanya kaku dengan katakanlah harus pakai Zoom yang disediakan kampus atau Google Meeting atau orang guru, ya nggak, kita lihat anak milenial yang sudah sangat terbiasa dengan internet itu mereka juga terbiasa dengan misalnya ya sosial media. Ini contoh bahwa engagement, ketertarikan mereka belajar itu karena tertarik. Mereka mungkin di kelas bosan, tapi begitu dia ingin belajar kue, dia akan nyeduk di depan YouTube berjam-jam. Sering nggak, Pak? Atau jahit. Berarti engagementnya YouTube lebih menarik daripada dosennya. Dosen Arab dandan lipstick, anggo merek apapun, bosen nih. Gitu. Mendingan aku nonton YouTube, gawe kue, gawe noto taman, apa gitu, sering terjadi. Artinya kita harus memahami cara mereka dalam belajar. Jadi tirulah bagaimana, tanda kutip dalam hal ini ya, influencer, YouTuber, IGR seperti Mbak Ika itu cara engagement kita sebagai aku sebagai penonton ya, sedang nonton itu tertarik. Nah, dosen harus fokus di situ. Saya juga mungkin minggu depan atau bulan depan akan ada artikel saya tulis di FK Agama, Mbak, bahwa tanda kutip sosial media itu penting. Kemarin aku lagi review proposal di kampus tentang pembelajaran online itu. Sekarang banyak dosen yang melibatkan penggunaan sosial media, interaksi, kuis, Kahoot yang ada. Jadi hal-hal yang menarik yang tanda kutip gaya milenial itu harus kita libatkan. Ini bahkan saya terharu, Mbak, saya tadi baca data di internet bahwa ada satu SMK di Jambi itu menggunakan Messenger dan Facebook. Ini alasannya juga lucu, kenapa pakai Messenger Facebook? Ternyata karena paket Facebook Messenger itu gratis buat pakai data mereka. Nah, gurunya juga kreatif, anak SMK ini, guru SMK ini selalu tugasnya di-share dengan baik, terus mereka bikin di YouTube, di Messenger dan Facebook, direkam di video, di-share lagi ya. Dari sisi dana dan infrastruktur terjangkau, ikatan dengan muridnya juga terjangkau. Ini nanti kalau Mbak Ika cari nanti SMK di Jambi itu mereka misalnya contohnya. Ini engagement yang memang. Jadi pahami gaya anak muda dalam belajar, terus kita ya mau tidak mau mengikuti itu. Toh sekarang ya mau tidak mau kita harus pakai IT kok. Jadi nggak boleh lagi kita jaim-jaim seperti di kelas dulu. Sekarang ya kalau kayak Mbak Ika sharing topik-topik ringan di YouTube, di Facebook, di IG, ya why not? Kenapa? Kalau mereka tertarik, silahkan cari referensi, bikin laporan di situ, selesai misalnya seperti itu. Oke, menarik banget. Oke, menarik. Jadi artinya memang sebetulnya dalam proses pembelajaran ini nggak ada sesuatu yang bisa dipaksakan, begitu ya. Style dari tiap pembelajar dan yang belajar itu akan berbeda, begitu. Tidak boleh harus begini, tidak boleh begini, itu nggak bisa ya. Ini akan sangat tergantung ini kan, stylenya. Ini Mbak, data menyebutkan di Indonesia ya, dari ini bahwa orang Indonesia itu bisa menggunakan internet sehari sampai 7 jam, Mbak. Bayangkan, 7 jam. Tapi digunakan untuk apa ya? Digunakan untuk hiburan, untuk sesuai dengan interest mereka. Jadi untuk pembelajarannya dia sangat rendah. Berarti memang ya kita bosenin. Jujur aja. Nah, artinya engagement sebenarnya. Oke. Berarti bukan menyalahkan ya. Kalau orang kan nontonnya drakor terus, tapi kita lupa bahwa kita yang tidak menarik bagi mereka. Iya, gitu. Harusnya ya nyanyiin supaya kayak drakor itu. Ya, justru kayak Rektor UIN kan orangnya lucu ya, sering di internet tuh di sharing bahwa dia bergaya seperti Harry Potter apa gitu. Jadi beliau tuh membuat gaya supaya orang tertarik dengan cara beliau menyampaikan. Itu menarik juga karena walaupun udah sepuh dia mengacu pada gaya milenial. Kalau Mbak Ikan coba nanti cari berita tentang Rektor UIN yang orangnya lucu itu beliau dengan usia segitu mau downgrade untuk menganu gaya milenial. Why not untuk sekarang, apalagi kita sekarang udah tergantung IT kok mau kenapa gitu ya. Pokoknya kok dirasani kancane, wis tuwa wae aneh-aneh. Jadi tantangannya itu ternyata dari kolega juga bisa begitu kan. Karena tapi ingat kalau mereka tidak beradaptasi ya akan terlibat. Ya, akan terlibat. Betul. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Listia. Pak Deyayo, iki orang yang berbicara mengenai pedagogi tapi boyok yang pegel terus bagaimana begitu? Nah, kembali lagi Mbak, saya sering juga nih kasus lain ya, kayak di telemedicine apa tuh mereka menganggap yang namanya telemedicine itu harus
video conference online. Wong Indonesia itu sidik-sidik kudu online, kudu ketemu langsung tatap muka kayak gini. Itu yang membuat kita berjam-jam terpaku rapat dari pagi sampai sore, nguji mahasiswa, rapat ini apa itu. Padahal harusnya di level namanya level adaptasi sistem informasi, Mbak. Di level terakhir itu malah justru bagaimana data informasi itu terintegrasi dengan baik. Jadi belajar itu tidak dihitung dengan jumlah tatap muka kita secara conference seperti ini, tapi juga bagaimana mereka mengambil data dari Google Drive. Artinya kan duduknya di depan komputer jadi tidak lama lagi dia akan berinteraksi dengan aktivitas lain dan kapanmu dia sempat, jadi dia sempat olahraga. Jadi kalau dipoksoke dari pagi sampai malam kuliah, dari pagi sampai malam rapat, ya boyonya bekal kayak Bule Lisia ini nom-nom boyonya gak mau bekelin di sini. ya harus diselingi olahraga. Jadi pertama memang harus diselingi olahraga. Kedua, gaya kita dalam berinteraksi menurut saya ya dengan itu orang Indonesia itu kakean ngomong di tanda kutip di seperti ini gitu. Jadi ya kalau hari ini kan kita untuk penting ya, ini penting loh ya. Tapi ini penting. Pekerjaan penting. Tapi pekerjaan harusnya Mbak itu sisanya yang offline pun bisa offline dalam artian bukan tatap muka gitu ya, tapi dia tetap bekerja di sistem, tapi ya tadi ya menggunakan Google Drive, Google Classroom, dia boleh melihat referensi di jurnal ini, bikin project, bikin laporan, itu kan juga kegiatan ya, walaupun mungkin tidak dimonitor dengan mudah, tapi itu harusnya bisa diukur progresnya seperti itu. Oke. Ya. Nah, terus PR yang berikutnya itu mengenai literasi digital nih. Nah, menurut Yayo yang kita yang paling literasinya paling rendah ki siapa sih sebetulnya? Apakah kami dosen dan para guru, atau sebetulnya orang tua atau murid atau sopo sebetulnya? Nek mungkin ya nyun sewu ya, kalau pengalaman. Nah, ini gini, kita lihat ini agak melenceng sedikit, sorry ya, pilpres atau hal yang lain yang sering kemakan hoax, Mbak. Orang tua, terutama bakal justru usia yang matang. Artinya mereka itu begitu gampang mempercaya sesuatu. Itu contoh sederhana. Ini di luar tentang pembelajaran online dulu ya. Ini supaya nanti kita arahnya ke situ. Artinya literasi digital memang sebaiknya dimulai justru dari orang tua, karena gaya mereka dalam waktu mereka belajar menyelesaikan masalah itu di zaman dulu sudah tidak sesuai lagi dengan sekarang. Literasi digital itu artinya bagaimana kita mampu menciptakan, menyimpan, mengolah, menggunakan informasi yang didapatkan secara digital dari internet kan. Apakah itu mungkin secara dari aplikasi atau melakukan Google segala macam seperti itu. Nah, jujur banyak orang tua yang tidak siap seperti itu. Mereka sering memakan mentah-mentah informasi yang ada dan lain-lain. Itu yang juga harus diberikan pemahaman. Nek anak-anak dan kita yang kerja di ini mungkin lebih tahu. Ini yang sulit. Pengalaman saya keliling sering ke daerah-daerah gitu ya, itu rata-rata mereka sudah punya handphone, sudah bisa connect sosial media, tapi ya isinya digunakan untuk hal-hal yang tanda kutip yang nggak jelas gitu, gibah, untuk apa artinya, untuk gosip. Itu kan contoh bahwa seharusnya di era sekarang, mumpung kita lagi prihatin dalam pandemi, harus belajar secara online gitu, itu akses digital kita gunakan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau buat nonton, membuat resep kue yang bagus, membuat tas kulit kayak Tita, itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau malah digunakan untuk yang lain, ya malah jadi ngurup ibu nesu mergo arep nonton drakor, tapi anaknya kudu kuliah, kudu sekolah gitu. Itu kan tonton tuh berarti ibu kudu diajari. Nah, itu Mbak, artinya gitu. Literasi digital sekarang tuh ya tadi bukan hanya di pembelajaran, kalau saya lihat juga di beberapa proyek yang jalan tuh kayak relawan tuh mereka bagus ngajari ibu untuk nanti secara lebih optimal menggunakan akses internet untuk belajar membuat sesuatu. Jadi dulunya ibu rumah tangga malah sekarang bisa bikin jahit baju, bikin kue dan lain-lain. Ini contoh. Nah, di pembelajaran juga begitu. Mereka diharapkan terlibat dalam proses pembelajaran untuk membantu anaknya, baik mungkin cari jawaban PR ataupun yang lain, atau mungkin diskusi memahami sesuatu dan lain-lain. Jadi dia akan nyambung diskusi dengan anaknya sehingga proses pembelajaran anak tadi akan jauh lebih terdorong. Ingat kan tadi bahwa pembelajaran itu yang paling penting bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya di rumah dulu kan, sebelum dia berinteraksi dengan guru. Nah itu Mbak Antan. Jadi urutannya, prioritasnya berarti orang tua, ya murid sih tergantung usia ya, usianya juga segala macam, baru nanti kita di sisi pendidik plus pemerintah. Kenapa kok itu menarik ya, malah justru gini aku yang sering aku yang juga sering gemes itu adalah
para pengambil kebijakan dan segala macam tuh nggak paham tentang literasi digital. Jadi mereka itu dengan gaya lama birokrasi dan segala macam sehingga membuat banyak penyelesaian yang bisa diselesaikan dengan mudah berbasis IT jadi nggak mudah gitu. Ini juga perlu dicermati Mbak Nyun Sewu kalau beberapa kepala daerah atau apa itu atau mungkin pengambil kebijakan nggak paham betul tentang apa itu misalnya pembelajaran online, pelayanan kesehatan online dan segala macam. Jadi kadang keputusan diambil itu nggak sesuai dengan ini juga. Jujur ini ungkapan saya pertama kali ngomong di internet bahwa pengelola di pemerintahan itu perlu juga belajar literasi digital. Gitu ya, iya, dan aku sangat gemes ada proyek e-government nggak gampang. Karena usia juga dan lain-lain, dan mereka juga terbiasa birokrasinya seperti itu dan lain-lain. Jadi padahal kan kita harus luwes bergerak seperti itu. Konsep smart city apapun pemerintah daerah ora siap percuma. Mau bayar konsultan ratusan juta miliaran percuma juga smart city. Yo paling hanya menjadi arsip. Itu ya. Malah justru lucunya kadang-kadang itu mereka hanya asal punya war room, punya ruangan dengan TV gede sekali itu dianggap sebagai smart city. Itu baru 20%. Pelayanan ke masyarakat berbasis IT yang bagus itu baru smart city tanpa harus punya war room yang TV-nya banyak banget yang bisa memantau CCTV. Itu Mbak. Oke. Berarti ya memang ini apa ya, proses yang harus dilakukan bersama. Berubahnya pun harus bersama. Oke. Yo, iki kita tinggal 5 menitan. Sebelum closing statement, aku akan memberikan bonus padamu karena ada yang menanyakan Ki. Ita Fauzia Hanum dan ngomongin siapa sih yang disebut oleh Pak Yayo itu sebetulnya Mbak kok ganteng dan pinter banget. Wes kowe kudu menjelaskan tentang Ita kuwi. Kuwi kancaku yo SMA siji wis. Saya tidak punya jawaban untuk beliau karena saya memang ganteng. Saya sudah dari sananya ganteng, Mbak. Oke ya. Oke. 5 menit terakhir closing statement dari Yayo. Kita tadi ada poin-poin yang sangat penting, infrastruktur yang masih perlu dibenahi, kemudian ada bahwa daring itu nggak hanya sekedar memindahkan materi, dan kemudian literasi digital. Kalau Yayo sebagai konsultan, seperti apa yang harus dilakukan supaya kita mampu menghadapi era yang harus beradaptasi ini? Monggo. Ya, baik. Baik. Ini kan kembali lagi kebijakan dari pemerintah kan sangat penting ya. Bagaimanapun juga pembelajaran online, apakah itu di level menengah, dasar, menengah sampai tinggi itu kan harus kita kelola secara nasional. Gitu. Jadi saya hanya menyarankan bagaimana kementerian, saya tahu bahwa Pak Menterinya adalah orang IT canggih, tapi beliau kan bukan pengajar gitu ya. Artinya bahwa proses belajar mengajar itu tidak semudah itu. Artinya ya betul dengan adanya teknologi aplikasi penggunaan Gojek itu akan semua cepat, tapi people ke people, orang ke orang itu kan punya banyak hal yang harus kita cermati, yaitu di konsep-konsep pedagogik apalagi di pembelajaran online ini perlu dibenahi lagi sehingga level pemerintah kemudian punya landasan kuat, punya guidance yang bagus sehingga pelaksanaan itu berjalan dengan baik. Nah dari sini sama juga berarti dia harus kerjasama dengan Kominfo, dengan berbagai mungkin dari perusahaan swasta provider untuk mencoba menjembatani bagaimana pengembangan infrastruktur jaringan yang bagus sehingga nantinya layanan apapun ya, karena kan semuanya tidak hanya di pembelajaran ya, untuk e-commerce, untuk kesehatan juga, jadi terintegrasi. Jadi jangan hanya pendekatannya dari Ristek Diki minta tolong bantuan Kominfo bikin BTS, nanti Kementerian Kesehatan. Jadi pemerintah harusnya secara secara terintegrasi membangun backbone infrastruktur yang bagus untuk menyediakan layanan-layanan basic atau fundamental bagi masyarakatnya, yaitu adalah pendidikan, kesehatan, mungkin nanti berhubungan dengan pengelolaan pangan dan segala macam. Jadi infrastrukturnya harus digarap dengan serius dan melibatkan semua pihak gitu. Jadi jangan sampai nanti ada pekerjaan yang sifatnya sporadis segala macam. Kemudian tadi tentang metode pembelajaran itu saya kira juga penting untuk dicermati. Kita juga mungkin dari sisi Mbak Ika, saya dosen juga mulai ketok tular ke teman-teman bagaimana sebaiknya mungkin mempunyai cara atau engagement yang bagus sehingga mahasiswa lebih tertarik dan lain-lain bersama untuk mendapatkan ide-ide untuk
masukan. Saya yakin teman-teman sudah punya banyak ide atau solusi juga sebenarnya sih, Mbak. Mungkin nggak diutarakan saja. Jadi karena kita sudah mencicipi sekian bulan memberikan pelajaran online, saatnya kita berbagi pengalaman. Solusi apa yang terbaik itu kan masih Mbak Ika punya, aku punya, teman-teman punya, Lisa punya, kita punya, dan lain itu di-share bareng, yuk kita bantu ke kementerian ataupun yang lain untuk gitu. Kemudian dari sisi orang tua itu kembali lagi ya tadi bahwa ya saatnya kita jadi orang tua. Untung seperti Mbak Ika saya udah nggak punya anak kecil, jadi kita santai di rumah. Kalau kadang saya isinya gangguin kita katanya belajar karena mereka nggak perlu, mereka malah sibuk kan, kita gangguin. Nah, tapi yang punya anak-anak kecil tuh ya itu memang itu sentilan Tuhan bahwa kita memang diminta untuk mendidik anak dari rumah dengan baik. Itu sudah alam atau dari sedang mencari keseimbangan gitu aja. Iya, ya, betul. Ya. Oke, menarik banget. Teman-teman, obrolan hari ini aku seneng karena kita ngakak habis, tapi aku belajarnya juga sangat banyak. Karena saya baru tahu bahwa ternyata infrastruktur teknologi itu nggak sesimpel yang kita bayangkan. Bayanganku sebagai orang awam, setelah membeli pulsa, ya wes cukup. Di rumah ada wifi cukup. Tapi ternyata itu nggak semudah itu, dan terutama teman-teman di pelosok yang masih harus berjuang bahwa teknologi itu nggak harus di level yang paling tinggi, karena teknologi itu adalah sarana untuk memudahkan. Sehingga kalau dia masih harus pada sarana yang level rendah, ya sediakan sesuai dengan levelnya. Betul. Oke, Ayo, terima kasih banyak atas obrolan yang menarik. Dan suatu saat aku diceritain telemedicine ya. Aku nanti tak kursus nang titase. Kursus nang tita ben ora ketok bloon gitu toh. Terus kita ngobrol mengenai telemedicine. Ya, ini juga kebutuhan dasar toh, Mbak. Pendidikan dan kesehatan itu kebutuhan dasar yang harus kita selesaikan juga dengan baik. Betul sekali. Sekali lagi Ayo, terima kasih teman-teman yang butuh konsultasi mengenai IT, jangan lupa ke K&K Consulting. Yang butuh laksanya, yang butuh makaroni skuter, jangan lupa pesan di K&K Culinary. Gitu. Jangan lupa pesan ke sana. Oke, terima kasih semuanya. Aku minggu depan off dulu karena mau lomba 17 Agustusan. Gitu ya, mau lomba 17 Agustusan. Secara online. Minggu depannya aku akan mulai muncul lagi di IG Live. Saya punya tamu, saya pengen melihat anak-anak muda memandang ekonomi Indonesia itu seperti apa. Jadi tamu saya minggu depannya lagi adalah anak-anak milenial. Baik, sampai jumpa. Terima kasih, tetap sehat. Selamat malam. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Ayo, dadah. Ya, makasih Mbak Ika. Yuk, dadah, sehat-sehat ya. Dadah.